Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan kebaikan yang Allah berikan, dengan kemuliaan alaina hadhil ayat. Kemudian Allah mengatakan wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Dan di antara bentuk rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada umat manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia dengan Al-Qur'anul Karim. ثم أمرنا بأمر عظيم جليل بعد أن قال عن القرآن الكريم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perintah yang agung setelah Allah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berbicara tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فِعْلُ أَمْرٍ يُفِيدُ الْوُجُوبِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dengan itu maka hendaknya kalian berbahagia. Mereka berbahagia dengan diturunkannya Al-Qur'an, mereka hendaknya berbahagia. Dan ini menunjukkan, kata-kata ini menunjukkan perintah, dan hukum asal dari perintah adalah wajib. Hukumnya wajib. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika ay bil Qur'anil Karim fabidzalika falyafrahu. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, karena dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, maka dengan itu, dzalika ini adalah Al-Qur'an. Maka dengan Al-Qur'an falyafrahu, mereka hendaknya berbahagia, senang. كلمة الفرح ذكرت بهذه الصيغة بالأمر مرة واحدة في القرآن. Kata farah itu dalam bahasa kita adalah bahagia, senang. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim kata senang, bergembira, berbahagia itu di Al-Qur'an dengan bentuk perintah hanya satu kali dalam Al-Qur'an. Yang memerintahkan untuk senang, bahagia di dalam Al-Qur'an hanya satu kali disebutkan. Wa in dzukirat بصيغ أخرى فرحين أو لا تفرح إن ذكرت بصيغة أخرى فقد ذمها الله إلا في موضعين اثنين. Dan di tempat lain, di ayat lain, itu kata-kata farah, kata-kata bahagia, kata-kata senang itu banyak bentuknya, farihin dan seterusnya. Dan itu bentuknya semua celaan, senang, bahagia tapi celaan. Dan yang bentuknya pujian itu dalam Al-Quran hanya dua saja. Selain itu kata bahagia, kata senang itu dalam bentuk celaan. Dzukirat la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Dzukirat iddat marrat fil Qur'anil Karim anna Allah dhamma wa naha an kathratil farah. La tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan ada kalimat la tafrah, jangan kalian berbahagia, jangan kalian senang. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbahagia, yang senang. Jadi maksudnya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berbahagia, banyak senang-senang, enggak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang terlalu banyak berbahagia, terlalu banyak senang-senang. إلا في موضعين اثنين قال الله عز وجل فيهما أنه يحبهما وأمرنا بالفرح فيهما. Kecuali hanya di dua tempat saja, bahwasanya Allah perintahkan kita berbahagia, kita bersenang-senang hanya di dua tempat saja, dan Allah memuji itu. Selain daripada itu, sisanya adalah celaan dari Allah kalau kita banyak berbahagia dan bersenang-senang. Al-ula, yang pertama, وهي في الجنة يوم القيامة, yaitu di surga, yaitu kelak pada hari kiamat. عن الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله, yaitu tentang orang-orang yang mati syahid, tentang para syuhada yang mati di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. قال الله عز وجل عنهم فرحين بما آتاهم, هذا في يوم القيامة. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mereka. Mereka berbahagia dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka, dan ini letaknya di surga kelak pada hari kiamat. Wa qala 'anil Qur'anil Karim wa 'an ahlihi, dan Allah berbicara tentang Al-Qur'anul Karim dan juga ahlul Qur'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
فمرة واحدة ذكرت بهذه الصيغة أي افرحوا يا أهل الإسلام بهذا القرآن العظيم. Yaitu Allah mengatakan dalam ayat tadi, yaitu surat Yunus ini, ayat ke-57, Allah perintahkan fabidzalika falyafrahu. Maka dengan Al-Qur'anul Karim wajib mereka berbahagia. Yaitu orang-orang Islam yang punya iman, hendaknya mereka berbahagia dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Hanya satu bentuk perintah saja dan hanya satu di dalam Al-Qur'an yang bentuknya perintah berbahagia. كيف يكون الفرح بالقرآن؟ Bagaimana maksud dari mengaplikasikan bahagia dengan Al-Qur'anul Karim? كيف تكون السعادة بالقرآن؟ Dan bagaimana bentuk kebahagiaan dengan Al-Qur'anul Karim? قال عليه الصلاة والسلام Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وقيل أن هذا الأثر ورد عن الصحابة. Tapi sebagian mengatakan bahwasanya hadis ini datang dari sahabat. من أراد الدنيا Barang siapa yang menginginkan dunia, فعليه بالقرآن. maka silahkan dia meraihnya dengan Al-Qur'an. ومن أراد الآخرة Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, فعليه بالقرآن. maka demikian pula ia raih akhirat tersebut dengan Al-Qur'an. ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya bersama-sama, yaitu mendapatkan dunia dan akhirat, maka hendaknya dia raih dengan Al-Qur'an. فكيف تكون السعادة بالقرآن؟ Dan bagaimana caranya berbahagia dengan Al-Qur'an? تكون السعادة بالعمل به. Yaitu kebahagiaan dengan Al-Qur'an, cara yang pertama adalah dengan kita mengamalkannya, mempraktekannya. قال عليه الصلاة والسلام Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, اقرأوا القرآن فعل أمر. bacalah oleh kalian Al-Qur'an, dan ini bentuknya adalah perintah. والله عز وجل قال في القرآن الكريم Dan Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'anul Karim, وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح. dan demikian kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, yaitu ruh. Maka Al-Qur'an Allah ungkapkan dengan kata ruh. الإنسان يتكون من شيئين. Manusia terdiri dari dua perkara, من جسم yaitu badan, jasad, ومن روح. dan dari ruh. فالروح بلا جسد لا يسمى إنسانا. Ruh tanpa jasad maka tidak dinamakan manusia. Jadi ruh tanpa jasad tidak dinamakan manusia. والجسد بلا روح لا يسمى إنسانا. Demikian pula sebaliknya, jasad tanpa ruh maka tidak dinamakan juga manusia. المقصود أنه ليس حيا هو ميت هكذا. Maksudnya adalah dia tidak hidup, artinya mayit dia. فكذلك القرآن قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي أنك تحيا بالقرآن. Demikian pula Al-Qur'anul Karim, Allah katakan wa kadzalika auhayna, dan demikian pula kami wahyukan kepadamu ya Muhammad ruh. Maka seorang itu akan hidup dengan Al-Qur'anul Karim. فمن لم يحيي نفسه بالقرآن فهو ميت. Maka barang siapa yang tidak menghidupkan dirinya dengan Al-Qur'anul Karim, maka dia mayit, hakikatnya dia mayit. ثم بعد ذلك الله عز وجل قال في الذكر الحكيم في القرآن الحكيم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'anul Karim, أو من كان ميتا وفي رواية ميتا. Allah Subhanahu wa taala mengatakan awaman kana mayitan, ataukah mereka adalah mayit? أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ كَانَ مَيِّتًا رغم أنه يمشي ويأكل ويشرب ويقود السيارة ويدرس ويدرس. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 122. Kata Allah, awaman kana mayitan,
Dan apakah orang yang sudah mati? Artinya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sebelumnya mati. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس عن القرآن. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. هذا دلالة على أن الصحابة في زمنهم قبل نزول القرآن كانوا أمواتا فأحياهم الله بالقرآن. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dulu para sahabat ketika mereka berada di zaman jahiliyah, mereka dalam tanda kutip dianggap mati. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim, maka mereka menjadi hidup. فهذا القرآن الكريم كلام الله عز وجل بارك في النبي وبارك في الملائكة وبارك في الأرض وبارك في الأمة. Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga memberikan keberkahan kepada bumi ini dan memberikan keberkahan kepada umat. Qala ta'ala kuntum أيها المسلمون خير أمة أخرجت للناس. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummah, yaitu kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan untuk manusia. Ma huwa syai' alladhi ja'alaha min afdalil umam? Apa perkara yang membuat mereka menjadi umat terbaik? Al-Qur'anul Karim. Yaitu karena adanya Al-Qur'anul Karim. Unzila at-Taurah, unzila al-Injil, waz-Zabur, wa suhuf Ibrahim wa Musa, walakinnana nahnu ahl al-Islam min afdalil umam faddalana Allah wa syarrafana bil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menurunkan Injil, Taurat, Zabur, suhuf Ibrahim dan Musa. Lalu Allah turunkan di tengah-tengah kita Al-Qur'anul Karim. Allah muliakan kita, Allah angkat kita dari sebagian yang lainnya, dan maka kita menjadi umat yang terbaik, yaitu karena adanya Al-Qur'anul Karim. Wan Nabi alaihi salatu wassalam lam yub'ath huwa faqat, bal ata Ibrahim wa Musa wa Isa wa Adam wa Nuh wa Lut, kulluhum rusul. Bimada faddalahu Allah azza wa jalla? Nabi Muhammad SAW, beliau bukan satu-satunya nabi yang diutus. Sebelumnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Nuh. Semua mereka adalah rasul. Semua mereka nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faddalahu bil Qur'anil Karim. Maka dengan apa Nabi Muhammad SAW diagungkan, diangkat derajatnya daripada nabi-nabi yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau di atas yang lainnya adalah karena Allah turunkan kepada beliau Al-Qur'anul Karim. Fa ashrafu makhluqin ala wajhil ard huwa an-nabiy alaihi salatu wassalam alladhi anzala Allah alaihi al-Qur'an wa rafa'ahu bi. Dan semulia-mulia makhluk yang ada di atas muka bumi yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah muliakan beliau dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada beliau, dan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya. Qala ta'ala tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'la darajatan fil hubb 'inda Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal juz 3, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang kami angkat derajat mereka di atas sebagian yang lainnya. Kami muliakan sebagian mereka di atas yang lainnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tinggi derajatnya, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadzal Qur'an man 'allama an-nabiy alaihi salatu wassalam hadzal Qur'an? Siapa yang mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran ini? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, Jibril alaihi salatu wassalam.
Maka yang mengajarkan Nabi SAW Al-Quran Karim langsung, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. هناك فائدة دائما أنبه عليها الإخوة يعني في المجالس وفي المحاضرات. Ya, ada sebuah faidah yang senantiasa diperingatkan oleh Syekh di majelis-majelis dan di pertemuan-pertemuan. الكثير منا يقول اللهم صل على محمد ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولا يعرف ما معنى الصلاة. Banyak di antara kita yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, tapi mereka tidak tahu hakikat apa makna dari as-shalah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. صلى الله هل هي مثل صلاتنا؟ Sallallahu, apakah ini artinya seperti salat kita? من عنده الجواب؟ Siapa yang punya jawaban? Apakah sama seperti salat kita? نقول صلى الله. ما معنى صلى الله على نبيه؟ Apa arti dari salawat? Allah bersalawat kepada nabinya. Ada yang bisa jawab? لذا أنا خرجت عن الموضوع حتى يستفيد الإخوة لأن هذا مهم جدا. Ya, sengaja Syekh keluar dulu sedikit dari pembahasan agar jamaah mengambil faidah dari pembahasan ini. Ada yang paham tentang salawat? Apa salawatnya Allah kepada Nabi? صلاة الله على نبيه بمعنى أنه يثني عليه في الملأ الأعلى يشكره عند الملائكة. Salatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tertinggi di kalangan para malaikat. نعم أنه يثني عليه عند الملائكة المقربين. Allah Subhanahu wa taala menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. وما معنى صلاة الملائكة؟ هل هي مثل صلاتنا؟ Dan apa makna dari salatnya malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah sama dengan salatnya kita tadi? Salatul malaikah bima'na, salatnya atau salawatnya malaikat artinya adalah talabuz ziyadati minats tsana'i 'ala an-nabi fil mala'il a'la, yaitu permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ditambahkan sanjungan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tertinggi di sisi malaikat yang dekat. Qila anna al-malaikah taqul ya Allah zid fi tsana'i 'ala an-nabi alaihi salatu wassalam fil mala'il a'la. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya para malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, tambahkan pujiannya kepada Nabi, tambahkan pujiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tinggi. Wa nahnu naqul dan sallallahu ala Muhammad. Dan kita berkata sallallahu ala Muhammad. Ma huwa al-maqsud minha 'indana nahnu? Dan apa yang dimaksud salawat kita? Tadi kan salawat Allah, salawat malaikat dan salawat kita. Apa maksud dari salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qila huwa al-istighfar lin-nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan maknanya bahwasanya kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qila kadzalik huwa ats-tsana' wa qila huwa talabu az-ziyadati min ats-tsana' 'ala an-nabi fil mala'il a'la. Disebutkan dalam makna lain juga maknanya adalah meminta tambahan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tertinggi untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم جبريل عليه السلام قال الله عز وجل في القرآن قل نزله أي أنزل القرآن قل نزله روح القدس. جبريل اسمه كذلك روح القدس من ربك من الله عز وجل بالحق كلاما صادقا حقيقيا. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai perantara itu malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril alaihi salam dinamakan juga Ruhul Qudus. Yaitu malaikat Jibril alaihi salam membawa Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Mir rabbika bil haqq. Yaitu dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebenaran. Man ittaba'a hadzal Qur'an la yadhill
ولا يشقى. Maka barang siapa yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah sengsara. من أراد حياة سعيدة فليصاحب القرآن. Maka barang siapa yang ingin hidupnya bahagia, maka hendaknya dia terus bersahabat dengan Al-Qur'an. لأن أفضل الخلق سبب تشريفه القرآن. Karena manusia yang paling mulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah muliakan beliau yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. وكذلك جبريل عليه السلام فضل بهذا لأنه حمل القرآن وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. Demikian pula Jibril alaihissalam, Allah angkat derajatnya dari malaikat-malaikat yang lain. Allah muliakan beliau dengan Al-Quran karena Allah turunkan Al-Quran melalui beliau, dan beliau yaitu Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من هو أفضل الملائكة؟ Siapa malaikat yang terbaik? جبريل عليه السلام. Maka Jibril alaihissalam. فجبريل شرف بالقرآن ورفع بالقرآن وهو الذي أنزل الله عز وجل به القرآن. Jibril alaihissalam dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dibedakan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya karena Jibril alaihissalam diturunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim. هذا القرآن أنزل في شهر عظيم من أفضل الشهور عند الله عز وجل. Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala turunkan di sebuah bulan yang paling mulia. ما هو الشهر؟ Bulan apa itu? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شرفه الله عز وجل من بين الشهور. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah muliakan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya karena sebab diturunkannya Al-Qur'anul Karim di dalamnya. هذا القرآن أنزل في يوم عظيم شرفه الله عز وجل بالقرآن الكريم. فماذا قال؟ Al-Qur'anul Karim demikian pula diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang paling mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri afdalu lailatin 'inda Allah 'azza wa jalla. Yaitu Allah mengatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'anul Karim di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar adalah sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik malam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syurrifat hadhihi al-lailah binuzulil Qur'an fiha. Allah muliakan malam tersebut karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Fa ahda Allah 'azza wa jalla hadiyatan lin-nas fi hadhihi al-lailah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada manusia di malam tersebut. Qala lailatul qadri khairun min 1000 syahr min 83 sana. Maka Allah mengatakan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, artinya 83 tahun. Yani man yaqra'il Qur'an fi tilka al-lailah ka'annahu 'abada Allah 83 sana wa huwa yaqra'ul Qur'an. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an di malam tersebut seolah-olah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya baca Al-Qur'an seolah-olah dia baca Al-Qur'anul Karim 83 tahun, padahal hanya satu malam saja dia baca Al-Qur'an. وكذلك الصلاة تعظم فيها من صلى صلاة كأنه صلى أكثر من 83 سنة. Maka demikian. ثم هذا القرآن العظيم شرف به النبي ثم شرفت به الأمة كما قلت لكم قبل قليل. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بالقرآن الكريم. Demikian pula Allah muliakan umat selain nabi, selain malaikat, selain waktu. Allah muliakan umat yaitu dengan Al-Qur'anul Karim sebagaimana tadi dibacakan ayatnya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yaitu dimuliakannya adalah karena Al-Qur'anul Karim. Ala nafrah bihadza? Tidakkah kita berbahagia dengan hal ini? Ala naftakhir bihadza? Apakah tidak berbangga kita dengan ini semuanya? Bala nafrah. Tentu kita berbangga. ثم أجمل شيء هو
Kemudian sesuatu yang paling indah adalah أن أهل القرآن هم خيرية الخيرية من أفضل أهل الإسلام. dan ahlul Quran adalah sebaik-baik orang yang paling baik dari kalangan orang-orang Islam. ما هو الدليل؟ Apa dalilnya? قال عليه الصلاة والسلام Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, وهو يخاطب المسلمين dan beliau mengajak bicara kepada orang-orang Islam, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. فحتى يبارك الله عز وجل في أعمالنا مع القرآن. Dan bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dalam usia kita, dalam umur kita bersama Al-Qur'an, ماذا نفعل؟ apa yang kita kerjakan? نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Maka kita ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال أن هذه الأمة أقصر الأمم في العمر. Bahwasanya umat ini adalah umat yang paling pendek dalam sisi usia. فكم عمر هذه الأمة؟ Berapa umur umat ini rata-ratanya? قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku بين 60 و70. antara 60 sampai 70. والقليل من يتجاوز. Dan sedikit dari umat ini yang melampaui umur tersebut. قليل الذي يتوفى قبل 60 والقليل الذي يتوفى بعد 70. Sedikit orang yang meninggal sebelum 60 dan sedikit orang yang meninggal setelah 70. فبأي شيء نبارك أعمارنا. Dan bagaimana, dengan apa kita mendapatkan keberkahan dalam usia? نباركه بقراءة القرآن. Kita mengharapkan keberkahan dari usia kita ini adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. أقص عليكم قصة. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah kepada kalian. في يوم من الأيام زرت مدرسة قرآنية. Di suatu hari saya pernah mengunjungi sebuah madrasah sekolah Al-Quran. فوجدتهم يحتفلون بحفظة القرآن. Dan saya mendapatkan mereka haflah, ya, ada acara Al-Quranul Karim. فوجدت من بينهم حافظة. Dan aku mendapatkan ada di antara mereka yang hafal Al-Quranul Karim. امرأة. Itu wanita. كم عمرها في رأيكم؟ Kira-kira berapa umurnya? Jadi mereka mengadakan pesta karena khatam hafal Al-Quranul Karim. Maka beliau langsung kisahnya, ada seorang wanita yang hafal Al-Quranul Karim. Selesai 30 juz. Berapa kira-kira? 80 سنة. Umurnya 80 tahun. أنا تعجبت. Ya, kaget beliau. كيف عمرها وصلت إلى 80 وختمت وهي من بين الحافظات. Ya, bagaimana usianya 80 tahun, beliau berada di sisi orang-orang yang hafal Quran dan beliau selesai Al-Quranul Karim, khatam Al-Quran. فماذا أجبرت نفسي أن أسأل كيف حفظت القرآن. Dan maka saya memaksakan diri saya ingin bertanya tentang dia, bagaimana dia bisa hafal Al-Quranul Karim. قلت في نفسي الشباب يبتعدون عن القرآن ويقولون أن القرآن صعب، والكهول يعني من بلغ 50 و60 أيضا يبتعد عن القرآن يقول لا أستطيع أن أحفظ القرآن. Dan saya bertanya-tanya dalam diri, banyak anak-anak muda menjauh dari Al-Quran, mengatakan susah Al-Quran, bahkan sampai yang usia 40-50 gak mungkin hafal Al-Quran. Maka bertanya dalam diri. فسألتهم. Maka aku bertanya kepada mereka. قالوا أنها بدأت في حفظ القرآن في 60 من عمرها. Maka mereka berkata, si ibu ini mulai menghafal Al-Quran dari usia 60 tahun. إلى 20. Sampai إلى 80 سنة 20 سنة. Berarti selama 20 tahun sampai usianya 80 tahun. فانظروا كيف أكرمها الله عز وجل بحفظ القرآن في آخر عمرها.
dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau wanita ini di akhir umurnya itu dengan Al-Qur'anul Karim. Fabarakallahu fi umriha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada usianya. Wa ahyaha bil Qur'an. Beliau dengan Al-Qur'an. Wa akramaha bil Qur'an. Allah berikan kemuliaan beliau dengan Al-Qur'an. Li'annaha anfaqat waqtaha li hifdzil Qur'an. Karena beliau menginfakkan waktunya untuk Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Azim ma zahama syai'an illa barakah. Maka Al-Qur'anul Karim tidaklah menyibukkan seorang itu, jadi disibukkan dengan Al-Qur'anul Karim, kecuali dia pasti diberikan keberkahan. Wala dhayyiqan illa wasa'. Maka tidak ada kesempitan kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim akan memberikan keluasan. Wala dhulmatan illa nawwaraha. Dan tidak ada sebuah kegelapan, suatu kegelapan. وأيضا من القصص التي وقعت معي أنا. Dan demikian pula ada sebuah kisah yang langsung terjadi pada diri saya. أحد الإخوة وهو يعني تجاوز ال55 تجاوز. Jadi ada seorang ikhwah, seorang laki-laki yang usianya lebih dari 55 tahun. بدأ معي في حفظ القرآن معي أنا شخصيا. Beliau memulai menghafalkan Quran dengan beliau langsung. Mulai dengan beliau langsung. Usianya mulai 55 tahun. وكان مشتغلا بالأعمال، عنده أعمال كثيرة، الرياضة والسفر. Beliau punya banyak kegiatan. Ya, ada olahraga, kemudian selalu safar, sering bepergian. وحافظ على هذا الجدول. Tapi beliau buat satu jadwal bersama beliau dan menjaga benar jadwal yang dibuat ini. فقال لي في كل أسبوع أسمع صفحة. Dan beliau berkata kepada Syekh, aku akan menghafal dalam setiap pekan satu halaman. Setiap pekan satu halaman. قلت له أنا هذا ليس قليلا. Ini ya untuk usia segitu ini banyak, satu pekan satu halaman. لماذا قلت له أن هذا كثير؟ Kenapa aku katakan kepada dia ini adalah banyak? أولا لأنه عنده نية في حفظ القرآن. Pertama karena alasan beliau punya niat dalam menghafal Al-Quran. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya amal itu. والله لو يحفظ سطرا واحدا في كل أسبوع ولا نية في حفظ القرآن فتوفي أن يختم القرآن فيكتب من الحافظين لكتاب الله. Ya Allah, kalau seandainya beliau menghafalkan satu baris Al-Quran dalam satu pekannya dan beliau niatkan benar-benar sungguh-sungguh, kemudian Allah wafatkan beliau di atas niat tersebut, maka beliau akan dicatatkan sebagai orang penghafal Al-Quran Karim. Nabi alaihi salatu wassalam wa ma yantiqu 'anil hawa. Dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah, beliau tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya. Fa'azidu yani min qissati rajul. Dan aku ingin tambahkan kisah tentang laki-laki. Qara'a alayya hifdhan min hifdhihi. Beliau membacakan sebuah hafalan dari hafalan yang beliau miliki. Bada'a min surati Al-Baqarah wasala ila surati Yusuf. Beliau baca sampai surat Yusuf. Qariban yakhtim nisf al-Quran. Baru-baru ini beliau menghatamkan setengah Al-Quran. ففي سنة 2016 أنا سافرت خرجت خارج البلد وتركته يستمر مع أحد الإخوان أظنه قد ختم القرآن. Maka beliau tinggalkan tempat tersebut, maka laki-laki ini melanjutkan dengan syekh lain, dan aku mengira sepertinya sudah selesai Al-Quran. لعله قد أكمل القرآن. Sepertinya sudah selesai Al-Quran. وإن لم يكمل فعنده نية لحفظ القرآن. Tapi kalaupun belum menyempurnakan hafalannya, tapi beliau punya niat untuk menyelesaikan Al-Quran Al-Karim.
فانظروا إلى فضل هذه الأمة. Maka lihatlah kepada keutamaan umat ini, إلى خير هذه الأمة. kepada kebaikan yang ada di umat ini. شرفها الله بالنية فقط أن تنوي حفظ القرآن بقدر نياتكم ترزقون. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada umat ini hanya sekedar dengan niat. Maka orang yang berniat, punya niat yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepada orang tersebut. هيا معا من الآن نحن جماعة. Maka mari kita mulai dari sekarang, kita semuanya bersama نخطط لحفظ القرآن ولو كنا كبارا. Kita beri jadwal, kita manage waktu kita untuk menghafal Al-Quran, ya, walaupun cuma sedikit. اليوم يحتوي على 24 ساعة. Satu hari itu kan terdiri dari 24 jam. نخصص 8 ساعات للنوم. Kita khususkan 8 jam untuk tidur. و8 ساعات للعمل. Dan 8 jam untuk kerja. و4 ساعات للهاتف. 4 jam untuk HP. وساعتين إنفاق لا نفعل شيئا فقط نجلس. Ada 2 jam yang nggak nganggur, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. بقي ساعتان. Maka sisa 2 jam lagi. هذه نجعلها لحفظ القرآن ننوي فقط. Maka kita niatkan aja dulu. 2 jam ini sisanya untuk Al-Quran. فنحن أمة تجزى بالنية فقط. Dan kita umat adalah umat yang diberikan ganjaran hanya dengan sekedar niat saja. وليكن أول شيء هو الإخلاص لله عز وجل من أجل حفظ القرآن. Dan pertama niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan sebab untuk Al-Qur'anul Karim. فنخطط من اليوم نجعل جدولا. Jadi kita bikin jadwal mulai hari ini misalnya jadwal untuk Al-Qur'an. في كل يوم نجعل سطرا واحدا. Setiap hari misalnya 1 baris saja. هذا حفظا. Ini hafalan ya. Ini manage hafalan. والأمر الثاني نجعل ختمة لقراءة القرآن الكريم. Dan kita bikin waktu juga untuk menghatamkan bacaan Al-Qur'anul Karim. لأن قراءة القرآن الكريم أمر رباني علينا به. Karena baca Al-Qur'anul Karim adalah perintah Allah Subhanahu wa taala darinya untuk kita semuanya. ورتل القرآن ترتيلا من أمر من الله عز وجل. Dan Allah katakan kepada kita semuanya sebagai perintah dari Allah untuk kita semuanya, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Dan Nabi SAW mengatakan, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran datang kelak pada hari kiamat akan menjadi syafaat untuk pembacanya, untuk sahabatnya. نذكر بعض الآثار الواردة عن السلف لأن الوقت لا يكفي نحن نذكر الآثار. Baik. Ya, kita akan sebutkan beberapa asar, ya, beberapa riwayat-riwayat tentang Al-Quranul Karim. نعم. ورد عن ابن مسعود أنه قال. Ya, datang dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau berkata, إذا أردتم العلم إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن. maka اقرأوا وابحثوا في القرآن. bacalah dan cari dia dalam Al-Quran kalau kalian ingin ilmu. فإن فيه علم الأولين والآخرين. Karena di dalam Al-Quran ada ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. القرآن الكريم هذا كلام الله عز وجل من قرأه فله كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها فضل عظيم. Dan Al-Quranul Karim adalah sebuah kitab yang hanya kita baca 1 huruf saja, Allah ganjar 1 huruf tersebut 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan Allah lipat gandakan. وللأسف الكثير منا يغفل عن قراءة القرآن. Dan
sangat disayangkan banyak kita lalai dari baca Al-Quran. فنحن أمة ضعيفة أمة الذنوب. Kita adalah orang-orang umat yang lemah, umat yang banyak dosa. فعلينا أن نجبر هذا الكسر، أن نجبره بالقرآن، بقراءة القرآن. Maka kita tutupi kekurangan ini, tutupi kelemahan ini dengan Al-Quran. عائشة رضي الله عنها Aisyah radhiyallahu anha سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, لماذا تقوم الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر؟ kenapa wahai Nabi engkau salat malam dari setelah sampai sebelum fajar? لماذا تكثر من قراءة القرآن يوما كاملا؟ Kenapa memperbanyak baca hari sepenuh hari? ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tahu hadisnya? Apa yang dikatakan Nabi? Seperti apa? أفلا أكون عبدا شكورا؟ Tidakkah tidak boleh? هذا النبي عليه الصلاة والسلام. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Telah diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. ونحن نأثم بأعيننا. Dan kita berbuat dosa dengan mata kita. ونأثم بألسنتنا. Kita berbuat dosa dengan sebab lisan kita. العين تنظر إلى المحرمات. Mata banyak melihat pada hal. اللسان نتكلم في كل يوم ماذا نذم الناس. Dan lisan banyak kita berbuat dosa dengan lisan tersebut. الغيبة، النميمة، Gibah, ya, namimah, adu domba. واليد والرجل والرأس كله يفعل المحرمات. Tangan, kaki, kepala, setiap anggota melakukan dosa, melakukan yang diharapkan Allah. والشيء الكريم من الله عز وجل هو كل سيئة سيئة واحدة، بكل خطأ سيئة واحدة. Dan di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya kalau keburukan itu dicatatnya satu ya satu keburukan. Setiap keburukan dicatatnya satu keburukan. ولكن بفضل الله وكرمه. Dan akan tetapi di antara karunia Allah SWT dan kebaikan Allah kepada kita, أن بكل خير نفعله أو حرف نقرأه أننا نجزى ب10 حسنات. dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap kebaikan yang dilakukan seorang hamba, setiap huruf yang dibaca seorang hamba, maka kita diberikan ganjaran oleh Allah, balasan Allah 10 kali lipat. عفوا أنا لا أستطيع أن أقرأ القرآن، لن أقرأ القرآن. Ada orang yang berkata, maaf saya nggak bisa baca Al-Quran, saya nggak akan baca Al-Quran karena nggak bisa. لك أجران. Maka bagimu 2 pahala. أجر التعب، أجر ماذا قال؟ كأجران، أجر المشقة Itu pahala berusaha وأجر القراءة. dan pahala membaca. ورد عن النبي قال أجر التعتعة، عن التعتعة أجر، عن القراءة أجر. Dari terbata-batanya dia, artinya kalau terbata-bata berarti ada usaha, ada capek yang dia dapatkan. Maka bagi hal tersebut ada pahalanya, dan bagi bacaannya ada pahalanya tersendiri. فمن بركة القرآن أنه يزيد لصاحبه من الحسنات جبالا جبالا. Dan di antara keberkahan Al-Quran bahwasanya dari kebaikan-kebaikan tersebut bisa menjadi hal yang menggunung. فلو نقرأ صفحة واحدة كم تحصلنا على الحسنات؟ Seandainya kita baca satu halaman, berapa yang kita dapatkan? Satu halaman berapa pahala yang kita dapatkan? نعم السيئات كثيرة. خلاص نقرأ القرآن حتى أن الله عز وجل يغفر لنا هذه الذنوب. Kita banyak melakukan dosa, kemudian kita baca Al-Quran. Dengan hal tersebut kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. أكمل لكم قصة الرجل الذي حفظ تقريبا نصف القرآن. Saya ingin menyempurnakan kisah tadi
tentang laki-laki yang sudah setengah Al-Quran, hafal Al-Quran. اشتكى إلي يوما عفوا ما عندي وقت لحفظ القرآن. Pernah suatu hari beliau mengadukan kepada Syekh, saya tidak bisa menghafal Al-Quran. قلت له كيف إذا؟ كيف أنت تحفظ صفحة في كل أسبوع؟ Bagaimana kamu menghafal satu halaman? قال لي في اليوم كاملا أستمع فقط استغفار أحفظه سماعا. Maka beliau berkata kepada Syekh, beliau memberikan arahan dari radio, dari rekaman. وفي الليل عندما أدخل إلى البيت الذي أسمعه دائما أقرأه وأحفظه في الليل فقط. Dan beliau juga mengatakan di setiap malam baca, di malam saja baca menghafal Al-Quran. فوفقني الله لحفظ هذه الصفحات. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menghafalkan halaman demi halaman tersebut. لذا هناك فائدة لي ولكم حتى يبارك الله عز وجل في أوقاتنا وفي أوقاتكم مع القرآن. Faedah kepada kita semuanya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk waktu kita, usia kita dengan Al-Qur'anul Karim, حتى نكون من أهل القرآن إن شاء الله. Sampai kita menjadi Al-Qur'an dengan izin Allah Subhanahu wa taala. وحتى يبارك الله عز وجل في أعمارنا بالقرآن. Dan sampai kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. أول شيء علينا أن نفعله perbuatan yang pertama kita kerjakan adalah أن ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لحفظ كلامه. Kita memohon kepada Allah. Jadi kiat pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan petunjuk kepada kita semuanya untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an. لماذا؟ لأن الكثير من الناس Karena kebanyakan manusia وفق لقراءة القرآن diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk baca Al-Qur'an, ولم يوفق لحفظه. tetapi tidak Allah berikan taufik untuk menghafalkannya. حتى من الشباب. Walaupun itu dari أنا أعرف من جلس سنوات في المعهد ولم يوفق لحفظ القرآن. dan aku tahu ada orang yang artinya belajar bertahun-tahun atau belum memberikan taufiknya untuk menghafal Al-Qur'an. يكون فيه سببان. Maka perkara ini ada dua sebabnya. السبب الأول والله أعلم Sebab yang pertama, wallahu a'lam, أنه لم ينوي نية حسنة في حفظ القرآن. sebab pertama kenapa nggak selesai nggak hafal-hafal. Yang pertama sebabnya adalah Allah tahu tentang ini adalah niat baik. Ya, tidak ada niat baik dalam hal ini. الأمر الثاني Perkara yang kedua, الدعاء. yaitu karena kurangnya berdoa. فهو لا يدعو الله عز وجل ولا يستعين بالله ومقبل على شيء من أجل الله. Dia tidak berdoa kepada Allah, tidak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya dia menghafal Al-Qur'an. وأجمل وقت لتحقيق الأماني يعني في الدعاء حتى يحقق الله الأماني. Dan seindah-indah waktu, sebaik-baik waktu untuk mendapatkan apa yang kita angan-angankan dalam berdoa, في ثلث الليل الأخير. yaitu di sepertiga malam terakhir. لماذا؟ Kenapa? لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا Allah pada saat dunia فيقول dan dia berkata, هل من داع فأستجيب له. adakah orang yang berdoa maka aku akan pasti ijabah doa-doanya. هنا أدعو الله عز وجل بأن يوفقك لحفظ القرآن ولقراءته. Maka pada waktu tersebut doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik untuk menghafal Al-Qur'an. فإن الله كما ورد في الحديث Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang dalam hadis, يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. Kalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, kemudian dibalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong, tidak dikabulkan Allah untuk tidak mengabulkannya.
فهنا هذه فرصتكم لحفظ القرآن وللإقبال على العبادة. Maka ini kesempatan untuk kita semuanya ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menghafal Al-Qur'an dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثاني Kemudian kiat yang kedua, لا بد من جدول مكتوب بالساعات وبالأيام وبالصفحات لحفظ القرآن. harus kita mengharuskan diri untuk buat jadwal. Jamnya, harinya, dan target hafalannya. Jadi itu tercatat semuanya. Jamnya, harinya, dan halamannya dari Al-Quran Karim terjadwal semuanya. لماذا؟ Kenapa? لأننا سنربط أنفسنا مع القرآن بجدول حتى يبارك الله في أعمالنا. Maka kita akan terikat dengan jadwal tersebut, ya, dengan Al-Quran Karim. Dengan sebab tersebut Allah memberikan keberkahan kepada kita. انظروا لو نكتب جدولا ونتبع هذا الجدول طبعا سنذهب إلى القرآن. Nah, kalau kita buat jadwal dan kemudian kita catat jadwal ini, maka kita akan ikuti jadwal itu karena sudah tercatat jadwalnya. أليس هذا بركة للقرآن؟ Bukankah ini keberkahan yang kita dapat dari Al-Quran? نعم طبعا هذا بركة. Maka tentu ini adalah keberkahan. لأنك صاحبت القرآن وجعلت جدولا مع القرآن. Karena engkau sahabat dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, dan engkau catat jadwal untuk waktu Al-Quran. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Sesungguhnya Allah cinta kepada kalian apabila melakukan suatu pekerjaan untuk memungkinkan, menguatkan. فمن إتقان العمل لحفظ القرآن أن تجعل جدولا منظما تتبعه. Dan agar bagaimana kuat hafalan Al-Qur'annya adalah kita membuat jadwal yang kita ikuti. الأمر الثالث Kiat yang ketiga, صحبة صالحة تعينك على حفظ القرآن سواء كانوا كبارا أم صغارا. berteman dengan sahabat yang saleh yang menolong kita untuk menghafal Al-Qur'an, baik itu dari kalangan anak muda atau orang tua. لماذا؟ Kenapa? لأن الصاحب ساحب يسحبك إما إلى الخير وإما إلى الشر. Karena sahabat itu akan menarik, ya, as-sahib sahib. Bahwasanya sahabat itu akan menarik. Baik itu bisa jadi menarik kepada kebaikan atau menarik kepada keburukan. وكذلك المرء مع من أحب. Demikian pula seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. فإن أحببت أهل القرآن Kalau kamu cinta kepada Ahlul Quran واجتهدت في حفظ القرآن dan engkau bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran وصاحبت كلام الله عز وجل dan engkau senantiasa berinteraksi dengan kalam Allah Al-Quranul Karim, فأنت من أهل القرآن. maka engkau adalah Ahlul Quran. وإن صاحبت الأشرار Tapi kalau engkau bersahabat dengan orang yang buruk, صرت من أهل الشر. maka engkau menjadi orang yang buruk. وإن لم تكن من أهل الشر. Sekalipun engkau bukan ahli keburukan. لذا قيل Maka dari itu dikatakan, من صاحب الأشراف صار مشرفا. orang yang bergaul dengan orang yang mulia, maka dia menjadi orang yang mulia. ومصاحب الأنذال الذي يصاحب أهل الشر غير مشرف. Maka orang yang bergaul dengan orang yang buruk, maka dia tidak mulia. أوما ترى الجلد جلد الغنم وجلد البقر أوما ترى الجلد الحقير أن الجلد هذا حقير يرمى. Apakah tidak kau lihat kulit kambing, kulit sapi yang dibuang, ya, tidak ada harganya, رائحته كريهة baunya tidak sedap, لا فائدة فيه في الأكل لا يؤكل. kemudian tidak ada faedahnya dalam dimakan. أوما ترى الجلد الحقير مقبلا أصبحنا نقبله. Kemudian
kulit tersebut yang tadinya hina tidak ada harganya, tapi dicium. متى Kapan kita menciumnya? أول ما ترى الجلد الحقير مقبلة بها لما صار جلد المصحف عندما أصبح غطاء للمصحف لأن غطاء المصحف من الجلود أصبحنا نقبله. Maka hal demikian kita menciumnya ketika dia menjadi sampul untuk Al-Qur'anul Karim. Padahal tadinya adalah sesuatu yang hina. فلما صار جلدا للمصحف صرنا نقبله. Maka ketika kulit tersebut menjadi sampul untuk Al-Qur'anul Karim, maka kita menciumnya. في الأول رائحته كريهة ولونه كريه ولا يؤكل فنرميه صح؟ Kita pada awalnya baunya tidak sedap, kemudian tidak dimakan, bahkan kita buang. ولكنك عندما تصاحب له الأشراف يصير مشرفا. Dan ketika engkau bergaul dengan orang yang mulia, maka engkau akan menjadi orang yang mulia. وكذلك أهل الإسلام. Demikian pula ahli Islam. وكذلك أهل القرآن. Demikian ahli Quran. من صاحب أهل القرآن صار من أهل القرآن. Barang siapa yang bersahabat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi ahli Quran. لذا من أسباب بركة العمر في القرآن أن تصاحب صحبة تدعوك إلى القرآن. Maka di antara keberkahan usia kita untuk mendapatkan keberkahan tersebut adalah kita bersahabat dengan Al-Quran yang menolong kita untuk menghafal Al-Quran. وأخيرا Dan yang paling terakhir, أن تصاحب أستاذا يساعدك في حفظ القرآن. engkau bersahabat atau berteman dengan seorang ustadz yang membantumu dalam Al-Quran. لماذا؟ Kenapa? لأن الكثير من أقبل على حفظ القرآن وله نية ولكن أستاذه أفسد عليه بالغياب. Banyak orang yang dia punya niat Al-Quran Karim tetapi ustadznya tidak perhatian atau tidak perhatian dalam absen muridnya. فتجد هذا الرجل أو الطالب مقبل على حفظ القرآن وأستاذه يتغيب لا يحضر لا يأتي الطالب يذهب لا يجده. Ya, ada orang yang dia sudah punya niat ingin hafal Quran tapi ternyata ustadznya banyak absen. Ketika dia datang ustadznya tidak ada dan seterusnya. هذا من أسباب عدم النجاح في حفظ القرآن. Dan ini diantara sebab tidak akan adanya kesuksesan dalam menghafal Al-Quran. إذن لابد من اختيار الأستاذ لأن الأستاذ أيضا له دور في تحفيظك للقرآن. Maka penting ya memperhatikan memilih seorang guru karena guru ini punya peran dalam membantu kita menghafal Al-Quran. الرجل الذي بدأ معي في حفظ القرآن كنت لا أتغيب عن حصته. Laki-laki yang tadi menghafal Quran bersama Syekh nggak pernah absen sama sekali dalam waktu yang sudah dijadwalkan bersama beliau. كيف الشيخ يأتي وأنا لا أتي. Sampai dia malu, bagaimana Syekh datang sedangkan aku nggak datang. فأيضا الأستاذ له دور كبير لحفظ القرآن. Maka ustadz itu punya peran penting dalam Al-Quranul Karim. Ya. Baik, cukup mungkin yang disampaikan Syekh. Masya Allah, alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kita semua dan nukhbiruka ya Syekh, عندنا حلقة تحفيظ القرآن. هؤلاء يحفظون القرآن. ما شاء الله. بدأ من بداية الشهر. أن وصلوا إلى surah Al-A'la. Al-A'la apa kemarin? Hafalan apa terakhir? Iya. Alhamdulillah. Madam بدأوا خلاص. في يوم جمعة. خلاص الحمد لله ما شاء الله. الحمد قليل دائم خير لكن من كثير منقطع. لكن نعم بعضهم فقط. إذا الآن لابد أن يدخلوا جماعة. Jadi yang lain motivasi yang lain untuk mulai baru kita saja kelompok kita mulai hafalan. Alhamdulillah saya kabarkan kepada Syekh sudah mulai hafalan. Alhamdulillah. Walau na'ti Pun cuma kita datang dengan niat itu aja. Ya. Ya, bagi siapa yang punya pertanyaan kepada Syekh maka dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum. Ya,
Tadi sebelumnya kita umumkan bahwasanya Syekh akan baca dengan riwayat lain. Makanya tadi seperti innalladzina amanu begitu jadi panjang padahal 2 harokat itu riwayat lain. riwayat Warsh. Namanya riwayat Warsh namanya. Jadi beliau Masya Allah ya di usia yang mudanya. Saya kabarkan beliau kelahiran 94 Pak, jadi masih tuaan saya. Ya, kelahiran 94 tapi sudah semua qiraah beliau kuasai. 10 qiraat beliau kuasai insyaallah. Jadi saya pun termasuk orang yang berbahagia, berbangga diperjumpakan Allah dengan beliau. Pertama kali berjumpa 2018 di Jogja. Jadi sengaja saya terbang ke Jogja bersama kawan saya dari Bandung dan bertemu beliau. Sampai sekarang nyambung dan beliau jadi penasehat pondok kita. Walaupun jarak jauh, beliau sekarang punya pondok sendiri di Pekanbaru. Jadi itu riwayat lain dari riwayat Quran. Ada wafaqahun Nabi wafaqahun Nabi. Jadi itu bacaan sahabat yang disepakati oleh Nabi SAW. Tidak dipakai dalam sholat, di luar sholat boleh. Begitu. في هذه الصلاة نعم برواية أخرى ورش فقط. لا برواية واحدة. Atau misalnya orang Jawa sudah Cileunyi, bisa Cileunyi, misalnya begitu, Pak. Orang Sunda bisa. Misalnya orang Jawa sana agak kesusahan, sama sebaliknya. Tapi disepakati Nabi. Hatta مثلا في القرآن نجد الأرض والأرض. Ya. Seperti tadi misalnya baca al-ard, kan dibaca al-ard. Nah, dibaca langsung wal-ard. نحن في الجزائر لا نقول الأرض نقول الأرض. Kita di negara Jazair, negeri Jazair enggak bilang al-ard enggak. Dia kan artinya bumi, tapi bilangnya ard. Al-ard. Al-ard langsung. Nah. Begitu. في هذا تخفيف من ربنا أنه أنزل القرآن بعدة لهجات فكل قوم يقرؤون بلهجة. Maka ini keringanan dari Allah. Setiap kaum baca dengan lahjahnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan silahkan, masih ada waktu. Dari ibu-ibu silahkan yang mau hafal Quran. Jangan fakat. Niat aja dulu. Lakin ma'al amal. Tapi ada usaha gitu. Bapak bilang bahwa itu diberi kemudahan untuk semua. Kalau yang kemarin yang itu di langgam Jawa itu banyak yang Ya, huna fi Indonesia, huna kemanjak Al-Quran di lahjah Jawa. Ana sami'tuha la ka'annaha ghina, la tutabiq Al-Quran. Jadi beliau udah pernah dengar. Tapi ini jadi masuknya ke lagu, Pak. Bukan langgam lahjah tadi, tapi mirip ke lagu yang tidak sama dengan Al-Quran. Sami'tuha ba'ida an ada'il Quran. Jadi beliau mendengar jauh dari hak Al-Quran gitu. Yang langgam Jawa itu. Karena lebih ke lagu kan, ikut irama lagu gitu. Baik, ada lagi? Kalau iramanya itu akan ditentukan dulu. Iramanya apa? Al-ghina hal yu'ayyan, al-ghina misalan arafta ghina lam yataghanna bil Qur'an. أما هذا تغني بالقرآن في حدود، هناك حدود تغني بالقرآن بتجميل الصوت بجماله ولكن ليس تقليدا للموسيقى. Nah, jadi nada itu ada batasannya. Nggak boleh ngikutin musik itu nggak boleh. Tapi ya silahkan memperindah bacaan silahkan. لأن الكثير الآن أصبح يستعمل تلاوة القرآن مع الموسيقى دو ري مي فا عرفتها؟ فيقول الحمد لله رب العالمين كأنه يذهب إلى الموسيقى الغنائية فهذا منهي عنه. Jadi pakai ikuti nada do re mi. Jadi malah lagunya itu mengarah ke lagamnya itu mengarah ke lagu, ke musik. Nah, ini dilarang. فسمعت مقرئا كبيرا قبل أشهر يقول لابد عند المد دو ري مي فا صول لا سي دو هكذا يقول هذا بالقرآن فيدخل الموسيقى مع القرآن. Beliau pernah dengar seorang qori besar
yang mengatakan demikian. Nah, ini nggak dilarang. Jadi nadanya itu disamakan, itu diselarakan dengan do re mi fa sol la si do gitu. فالتغني بالقرآن شيء والموسيقى شيء آخر. Jadi melagukan Al-Quran adalah suatu perkara dan musik perkara lain. Baik, ada lagi? Silakan. Yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, cukup apa yang disampaikan Syekh. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menerjemahkan. Ya, kita ambil faidahnya, kita ambil pembelajarannya. Dan Masya Allah ya, sebagai penutup, ketika kami di Jogja pun sama Pak ya. Beliau waktu istirahat mau mengorbankan waktu karena sebetulnya akad saya dengan syekh lain. Tapi karena syekhnya sebagaimana yang beliau sampaikan, kita milih guru harus benar-benar Pak. Jadi syekhnya ini ketika saya pengen talaki sering goib keluar kota. Akhirnya saya adukan kepada beliau. Saya pengen datang ke sini untuk talaki tapi nggak ada syekhnya. Ya sudah, sama saya aja sudah. Jadi sama beliau mulai dari Al-Fatihah dan seterusnya bersama beliau. Ya, alhamdulillah. Dan sampai saat ini ya insya Allah. Terakhir juga kemarin berbincang di mobil. Saya ada niatan ngambil sanad juga Pak. Kalau untuk qiraah bacaan sudah dapat syahadah, dapat rekomendasi. Tapi untuk sanad belum. Maka saya adukan kepada beliau ketika di mobil, Syekh, saya ada niatan ngambil S2. Kemudian saya punya kajian banyak, ya ngurus santri juga. Maka kata beliau, menyelipkan kesibukan dengan Al-Quran nggak bakal rugi. Ya, kalau nggak mulai dari sekarang mau kapan lagi? Oh malu saya digituin. Makanya tadi saya merasa tersinggung langsung Pak. Ya, orang yang dia satu hari saja, ya kalau mati berarti dicatat sebagai penghafal Quran. Satu hari hanya satu baris. Jadi insya Allah dengan ini saya termotivasi, kita semuanya termotivasi. Tentunya niat dulu, tapi ada usaha untuk bisa menggapai hal tersebut. Baik, itu yang mungkin bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rais al-masjid.